Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Usikum wa nasi bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para saudara jemaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah masih tetap memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan beribadah kepada Allah. Dengan ucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'ahum, para alim ulama solihin, para mubalik dan mubaligot, beserta semua orang muslim yang cinta terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang cinta terhadap sunnah Rasulullah SAW, sehingga kelak di hari kiamat Rasulullah SAW berkenan memberikan syafaat pada kita semua. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Para saudara jamaah sekalian, secara dalil orang iman adalah bersaudara lahir batin, rukun kompak sejak di dunia sampai di akhirat. Bahkan sejak awal kejadian mereka ketika masih di dalam arwah, mereka ini telah saling mengenal dan berkelompok dengan sesama jenisnya, sehingga sampai pada kehidupan dunia pun mereka tetap mempunyai naluri ruhuniyah untuk bisa hidup bergaul rukun kompak dengan sesama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha latafa. Arwah itu berkelompok-kelompok yang saling mengenal di antara mereka, bergabung, bergaul baik dengan sesamanya, dan apabila tidak saling kenal mengenal maka tidak akan bisa bergaul dengan baik. Olehnya itu, kerukunan dan kekompakan di antara sesama jamaah ini harus betul-betul ditingkatkan, karena rukun dan kompak sebagai syarat untuk masuk ke dalam surga. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Tidak akan bisa masuk surga sehingga orang itu beriman, dan tidak dikatakan beriman apabila tidak saling cinta mencintai. Kita semua di sini adalah bersaudara, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang iman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara saudara kamu sekalian dan bertakwalah kepada Allah agar kamu sekalian disayangi oleh Allah, akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan yang erat terjalin di antara orang iman adalah persaudaraan yang didasarkan pada agama Allah semata, dan bukan ikatan kekerabatan maupun karena harta yang saling memberi. Kerukunan dan kompakan yang semacam inilah kelak pada hari kiamat akan menempatkan mereka pada tempat yang istimewa di sisi Allah, sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Abu Dawud, an Abi Zur'ah bin Amr bin Jarir, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
inna min ibadillahi la unasam mahum bil anbiya wala suhada yaqbituhumul anbiya was suhada yaumal qiyamah bimakanahim minallahu ta'ala. Qalu ya Rasulullah tukhbirna man hum, qala hum qaumun tahabu bi ruhillah ala ghairi arhamu bainakum wala amwalin yata'ataunaha. Dari Abi Sur'ah bahwasanya Umar bin Khattab berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna min ibadillah la unasan, sungguhnya nanti ada hamba Allah dari manusia, makum biambiya wala suhada, mereka itu bukan para nabi dan bukan para suhada, namun yakbituhumul anbiya was suhada yaumal qiyamati bimakanihim minallah ta'ala. Namun para suhada, para nabi dan suhada merasa iri terhadap tempat mereka nanti kelak di hari kiamat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah tukhbirna, kabarilah pada kami, manhum, siapakah mereka itu? Maka Rasulullah menjawab, qala hum qaumun tahabu biruhillah. Jadi mereka itu adalah suatu kaum yang saling cinta dengan agama Allah. Olehnya itu kita, persaudaraan kita ini bukan masalah kekerabatan, tapi betul-betul lahir batin lillah karena Allah. Olehnya itu memahami hadis tersebut yang berhubungan dengan masalah iman ditambah dengan ayat-ayat Al-Quran, maka para ahli hadis merinci bahwa keimanan itu ada yang berkaitan dengan perkara hati, ada yang berkaitan dengan lisan, dan ada yang berkaitan dengan anggota badan. Hal ini dijelaskan di dalam riwayat Ibnu Majah an Ali bin Abi Thalib. Qala Rasulullah SAW, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Hadis semakna juga dijelaskan dari Aisyah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, al-imanu billah wal iqraru bil lisan wa tasdiqi bil qalbi wa amalun bil arkan. Sementara di dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah, al-imanu billah tasdiqi bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu ma'rifah bi qalbi, mengerti dengan hati kita. Hati kita mengetahui, hati kita memahami bahwa surganya Allah pasti ada, nerakanya Allah pasti ada, berjumpa dengan Allah pasti ada. Jannatu haqqun wan naru haqqun wa liqa'ika haqqun. Berjumpa dengan Allah itu hak, surganya Allah hak, dan nerakanya Allah itu adalah hak. Bahkan di dalam riwayat Bukhari di Kitabul Iman dijelaskan, al-imanu bid'u sittin wa abdalu la ilaha illallah. Jadi iman itu lebih dari 60 cabang. Yang terbesar, yang paling utama adalah lafaz la ilaha illallah, dan yang terendah adalah al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Olehnya itu kita sebagai orang iman, orang yang telah dipilih oleh Allah, dijadikan calon ahli surga, maka keimanan ini harus kita jaga, berusaha meningkatkan keimanan kita. Karena keimanan kita ini laksana tubuh kita. Apabila tubuh kita itu akan dikelilingi dengan kuman-kuman penyakit, kalau tubuh kita kuat maka akan terhindar dari penyakit. Tapi kalau tubuh kita lemah atau rendah, maka kita akan terserang oleh penyakit. Sama halnya dengan ikan yang ada di laut, mereka itu tidak akan asin karena hidup. Itulah iman. Wayang kusu wayang sid, iman bertambah dan berkurang. Bertambahnya keimanan karena taat kita kepada Allah, tunduk patuh kita kepada Allah. Berkurangnya keimanan karena banyak maksiat. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, jaddidu imanikum
Qalu ya Rasulullah wa kaifa jaddidu imanina wa aksiru la ilaha illallah. Dari Abi Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, jaddidu imanakum, wahai sahabatku, hendaklah kalian selalu memperbarui iman kamu sekalian. Mereka bertanya, ya Rasulullah wa kaifa jaddidu imanina, bagaimana prakteknya, caranya untuk memperbarui iman kami? Maka hendaklah memperbanyak la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah inilah sebagai memperbarui iman kita. Karena di dalam tubuh kita itu penuh dengan sel. Sel itu selama 40 hari akan mati. Perlu makanan yang bergizi. Makanan bergizi roh kita adalah la ilaha illallah. Maka dari itu mari kita sebagai orang iman, kita telah ditunjukkan oleh Allah kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, doa kita 17 hari sekali semalam. Itu sehari semalam kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maka kita beribadah kepada Allah ini sudah berada dalam koridor, yaitu kita beribadah kepada Allah mempunyai latar belakang dan latar depan. Latar belakang kita bersyukur kepada Allah sebagai ungkapan realisasi dari rasa syukur kita beribadah kepada Allah, maka kita menghambakan diri, mengabdikan diri beribadah kepada Allah. Jangan la yugarru taqalluba fil bilad. Wahai Muhammad, janganlah kamu terpengaruh ucapan-ucapan mereka dalam satu negara. Biar kita dikatakan sesat, dikatakan bid'ah, jangan digubris, terus saja jalan lurus. Karena untuk menuju ke latar depan kita. Latar depan kita adalah untuk meraih rahmat Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Mengharap rahmatnya Allah dan takut terhadap adab dari Allah. Karena surga itu diberikan terhadap orang yang diberi rahmat oleh Allah. Kalau tanpa adanya rahmat, maka surga tidak akan didapat. Maka untuk meraih rahmat itu, maka kita harus beramal. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum takmalun. Demikian itulah surga diwariskan bagi tiap-tiap orang yang mau mengamalkan. Siapapun orangnya, yang tua, yang kaya, yang besar, yang kecil, yang muda, yang penting mengamalkan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amrani lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnatin nabi. Telah kutinggalkan dua perkara, tidak akan sesat kamu sekalian selama kamu menetapi dua perkara. Kitabillah Al-Quran, wa sunnatin nabi adalah al-hadis. Kita kaji Al-Qurannya, kita kaji al-hadisnya. Al-Quran global, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Jadi dirikanlah salat, datangkan zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Di Al-Quran tidak dijelaskan, maka sebagai penjelas, sebagai bayannya ada di dalam al-hadisnya. Prakteknya salat zuhur 4 rakaat semuanya ada di dalam hadisnya, dijabarkan. Warka'u ma'ar rakiin maksudnya selalu salat berjamaah. Kenapa? Al-jama'atu rahmah wal firqatu adab. Jamaah itu adalah rahmah dan terpecah belah itu adalah adab. Maka dari itu mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga dari waktu ke waktu keimanan kita semakin meningkat, yang pada akhirnya Allah semakin cinta pada kita. Kalau Allah cinta pada kita, maka yuhibbulahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi apabila Allah telah cinta pada kamu sekalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Dan Allah Maha Pengampun, pasti oleh Allah dijamin adalah surga. Jaminan surga ini di dalam surat An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Barang siapa yang taat Allah dan taat Rasulnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Keadaan dalam surga mengalir beberapa sungai. Demikian itulah merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Kita menetapi agama Islam ini akan mendapatkan suatu keuntungan yang sangat besar. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah faring manfaat dan barokah. Semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum bararrahim wa nastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.